Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Kelas 12 IPA 2 siang itu panas. Suara kipas angin gantung di langit-langit ruangan yang berputar malas seakan tak berarti. Sebagian besar murid sudah merasa lelah. Pelajaran terakhir adalah matematika, dan Pak Harto yang membosankan masih setia menuliskan soal panjang di papan tulis dengan kapur putih yang terus patah. Namun Lita, siswi berjilbab yang duduk di bangku paling pojok dekat jendela, tak terganggu sedikit pun. Ia memang tak terlalu populer. Bahkan, mungkin bisa dibilang nyaris tak terlihat. Rambutnya yang selalu tertutup jilbab polos warna netral, seragamnya tidak pernah dimodifikasi macam teman-temannya yang menggulung lengan baju atau menipiskan rok. Wajahnya manis, tapi terlalu sederhana untuk dilirik banyak laki-laki. Ia bukan anak OSIS, bukan penyanyi saat pentas seni, dan bukan juga juara kelas. Satu-satunya hal yang membuat Lita diperhatikan oleh beberapa orang adalah karena dia selalu mengalah. Saat giliran piket, dia yang mengerjakan. Saat ada tugas kelompok, dia yang membuat. Bahkan saat disuruh beli makanan ke kantin oleh teman laki-laki, dia tak pernah menolak. Termasuk oleh Ipul. Ipul, cowok paling mencolok di kelas. Gaya rambut undercut, selalu tampil rapi tapi santai, dan sering jadi pusat perhatian cewek-cewek karena posturnya yang tinggi, kulit bersih, serta logat bicaranya yang selalu terdengar percaya diri. Ia selalu duduk di tengah, bersama gerombolan anak laki-laki yang setiap hari mengobrol soal motor, bola, atau game online. Ipul bukan tipe pelajar berprestasi, tapi selalu lolos dalam nilai karena pintar bersilat lidah. Lita sering jadi korban ledekan gerombolan Ipul. Namun anehnya, ia tak pernah merasa terganggu. Bahkan diam-diam, ia mulai menyukai perhatian kecil yang datang dari lelaki itu. Seperti ketika Ipul pernah menyodorkan minuman kotak ke mejanya saat Lita kelihatan pucat, atau ketika ia tak sengaja membantu Lita yang terjatuh dari sepeda motor sepulang sekolah. "Gila, kamu bawa motor tua banget, Lit," komentar Ipul waktu itu. "Kalau aku jadi kamu, mending jalan kaki deh." Lita hanya tersenyum. Motornya memang tua, motor peninggalan almarhum ayahnya. Yamaha F1 ZR tahun entah berapa. Joknya sudah lapuk, catnya terkelupas, dan starternya harus pakai tendangan berkali-kali. Tapi itu satu-satunya harta bergerak yang ia miliki. Hari demi hari berjalan. Hubungan Lita dan Ipul, meski tak disebut resmi, mulai dekat. Lita mulai sering diminta Ipul untuk menemaninya belajar, meski pada akhirnya hanya ngobrol dan bercanda. Mereka mulai saling tukar pesan di aplikasi chatting, tentu secara diam-diam karena teman-teman Ipul tak akan setuju jika tahu Ipul dekat dengan cewek sekelas Lita. Bagi mereka, Lita terlalu kelas bawah. Namun cinta itu buta. Dan ketika Lita menerima pernyataan cinta pertama dari Ipul, dia merasa seperti dunia sejenak berhenti. Bukan karena tak percaya, tapi karena tak menyangka. Seorang Ipul, yang bisa saja memilih siapa saja di sekolah itu, malah memilihnya. Mereka pacaran secara diam-diam. Tidak ada genggaman tangan di depan umum, tidak ada panggilan sayang di depan teman, tapi bagi Lita, cukup. Ipul suka mengantarnya pulang dengan motor barunya yang mentereng. Kadang mereka berhenti di warung pinggir sawah hanya untuk minum es kelapa. Lita tak pernah minta apa-apa, dan Ipul seolah nyaman dengan itu. Namun semua berubah cepat. Setelah kelulusan, Lita tak kuliah. Ibunya sakit, dan ia harus menggantikan peran sebagai tulang punggung keluarga. Ia bekerja di toko sembako kecil di pasar, menata barang, melayani pembeli. Tangannya jadi kasar, kulitnya mulai menghitam karena panas. Ipul, yang awalnya berkata akan melamar Lita setelah keduanya siap, tiba-tiba menghubungi Lita malam-malam dengan suara panik. "Lit, gimana yang ngomongnya kamu hamil kan?" Lita terdiam. Ia baru menyadari hal itu beberapa hari lalu, saat perutnya sering mual dan siklusnya terhenti. Ia tak sempat ke dokter, tapi firasatnya sudah kuat. "Iya, aku belum cek resmi. Tapi mungkin iya." Keheningan di ujung telepon. "Besok kita ketemu." Dan keesokan harinya, mereka menikah. Sederhana. Di KUA, dengan saksi seadanya. Ibu Lita hanya bisa menangis pelan, bukan karena malu,
Tapi karena takut masa depan anaknya akan terenggut oleh lelaki yang belum tentu bertanggung jawab, Ipul terlihat canggung sepanjang proses, namun tak bisa mundur. Awal pernikahan mereka seperti perahu kecil di danau luas. Tenang, tapi rentan goyah. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Lita tetap bekerja sambil mengandung. Ipul menganggur lama sebelum akhirnya kerja serabutan, dan mengeluh soal uang hampir setiap hari. Anak mereka lahir saat kondisi keuangan sedang sulit. Lita harus melahirkan di bidan desa dengan peralatan sederhana. Ipul tidak ada di sisi Lita saat itu, karena sedang ikut temannya bekerja di luar kota. Setelah pulang, bukannya bahagia, Ipul justru mengeluh soal tangisan bayi yang mengganggu tidur dan Lita yang kini tak bisa melayaninya seperti dulu. Perlahan tapi pasti, wajah asli Ipul muncul. Ia mulai jarang pulang. Gajinya tak pernah cukup. Dan tiba-tiba saja ia punya ponsel baru, sepatu baru, parfum mahal. Lita tahu, tapi diam. Ia hanya berdoa, semoga Ipul sadar. Namun puncaknya terjadi ketika Lita memergoki pesan singkat mesra dari perempuan lain di ponsel Ipul. Perempuan itu bukan siapa-siapa, hanya wanita muda, anak pemilik toko tempat Ipul bekerja. Namun bagi Lita, itu cukup untuk menghancurkan sisa harapan. Aku gak tahan hidup sama kamu. Lit, kamu itu ngebosenin, gak bisa diajak maju. Lihat dong diri kamu. Kamu perempuan tapi tiap hari bau bawang. Aku capek, aku gak cinta kamu lagi. Kalimat itu memukul lebih keras dari tamparan. Lita tak membalas. Ia hanya memeluk anaknya erat-erat malam itu, membiarkan air mata menetes tanpa suara. Keesokan harinya, Ipul pergi. Ia tidak pernah kembali. Cerai. Kata itu akhirnya tertulis di dokumen resmi 3 bulan kemudian. Lita kembali menjadi sendiri, kini bukan hanya sebagai anak dari seorang ibu sakit, tapi sebagai ibu tunggal dari bayi kecil yang tak tahu apa-apa. Dari sana, semuanya dimulai ulang. Tanpa bantuan siapapun. Tanpa belas kasihan. Lita bangkit perlahan. Ia menitipkan anaknya di rumah ibu tetangga saat bekerja. Ia mencuci baju orang, membuat kue untuk dijual, dan malam hari bekerja membantu warung makan kecil. Di sanalah ia belajar banyak. Tentang resep masakan, tentang pelayanan pelanggan, tentang manajemen dapur. Ia menyerap semuanya seperti spons kering yang haus. Lita tak ingin hanya menjadi korban selamanya. 3 tahun kemudian, ia membuka warung kecil sendiri. Hanya 5 meja plastik dan 2 kompor. Tapi pelanggannya mulai datang. Karena makanannya enak, bersih, dan pelayanannya sopan. Dia tak banyak bicara, tapi hatinya selalu ikut dalam setiap masakan yang disajikan. Dunia tak pernah bersikap lembut padanya. Namun Lita tahu, dunia juga tak bisa menahan orang yang mau bertahan. Saat teman-teman SMA-nya mulai lulus kuliah dan sibuk pamer di media sosial, Lita sudah bisa menyewa bangunan kecil untuk melebarkan usahanya. Warung berubah jadi kedai makan. Kedai berubah jadi restoran rumahan. Hidupnya memang belum mewah, tapi perlahan, yang ia tanam mulai tumbuh. Dan motor tua itu masih ia pakai setiap hari, meski knalpotnya sudah harus diikat kawat agar tidak copot. Bukan karena tak mampu beli baru, tapi karena motor itu saksi perjuangan. Dan ia belum ingin menggantinya. Hari itu, Lita membersihkan motor itu seperti biasa sebelum pergi ke pasar. Tak jauh dari garasi kecil, anaknya berlari kecil dengan kaos bola dan celana pendek, tertawa riang. Lita menatapnya, lalu tersenyum. Dan dalam hati, ia berkata pelan, "Aku akan buat kamu bangga. Nah, suatu hari nanti." Dan hari itu sedang berjalan perlahan, menuju janji yang tak diucapkan. Lita menatap langit-langit kamar kontrakannya. Hujan turun sejak subuh, rintiknya menyusup lewat celah genteng yang bocor di pojok ruangan. Di sebelahnya, si kecil Alif tidur nyenyak dengan posisi meringkuk, nafasnya halus dan tenang. Bau tanah basah dan udara dingin menusuk tulang. Namun bagi Lita, malam ini lebih hangat dari malam-malam sebelumnya. Ia tak tahu kenapa, tapi dada kirinya terasa penuh harapan. Hari itu, warungnya kembali laris. Menu ayam suwir sambal matah yang baru ia ramu ternyata disukai pelanggan. Seorang ibu-ibu pemilik konter HP bahkan bilang, "Bu Lita, rasa masakanmu beda, loh. Bener-bener kayak masakan ibu di rumah, tapi lebih bersih." Ucapan itu terus terngiang.
Mungkin bagi orang lain hanya kalimat biasa, tapi bagi Lita yang pernah dicaci karena hanya bau bawang, itu seperti pengakuan tak langsung bahwa ia sedang di jalur yang tepat. Di pagi yang lain, ketika kabut belum sepenuhnya terangkat dari jalanan kampung, Lita sudah bangun. Tangannya cekatan mengiris bawang, cabai, serai. Di belakangnya, Alif masih berselimut di pojokan dapur yang disulap jadi kamar. Lita menyetel air untuk mandi hangat, dan menyuapi Alif sambil memastikan nasi matang tepat waktu. Sehari-hari dijalani dengan ritme yang sama, penuh peluh tapi tak pernah keluhan. Ketika usaha warungnya mulai menanjak, Lita memutar uang hasil penjualan ke pembelian bahan berkualitas lebih baik. Ia mulai belajar tentang cara mengatur modal, menghitung stok, dan mencatat pembelian secara rapi. Buku catatannya penuh coretan. Semuanya ditulis tangan, dari utang beli minyak sampai jumlah pelanggan hari itu. Tetangga-tetangganya mulai melihat perubahan. Dulu Lita hanya perempuan yang diceraikan suami dan hidup seadanya. Kini mereka melihat warungnya tak pernah sepi. Seorang bapak pengemudi angkot langganan makan di sana bahkan berkata, "Bu Lita ini ya, padahal sendirian, tapi bisa ngelawan hidup. Hebat." Lita hanya tersenyum dan berkata lirih, "Saya cuma pengen anak saya makan enak, Pak." Tapi siapa yang tahu bahwa perempuan itu sudah melewati malam-malam kelam dengan menggigil sendirian, memandangi anaknya yang demam, sambil berpikir bagaimana caranya bayar utang gas? Sampai suatu hari, ada seorang lelaki berdasi datang ke warungnya. Lelaki itu tampak bingung, seperti salah tempat. Ia mengenakan sepatu kulit mengilap, kemeja rapi, dan jam tangan mahal. Ia menatap menu sederhana yang tertempel di dinding warung dengan tatapan heran. Lita menghampiri. "Mau pesan apa, Pak?" tanyanya ramah. Lelaki itu melihatnya sejenak. "Saya sebenarnya bukan mau makan. Saya sedang survei tempat makan tradisional di sekitar sini." Lita mengangguk. "Kalau begitu, selamat datang, Pak. Warung kami warung kampung. Menunya juga biasa saja." Namun lelaki itu tersenyum. Kadang yang biasa, justru paling dicari. Beberapa hari kemudian, Lita mendapat panggilan untuk mengikuti program pelatihan UMKM dari pemerintah kota. Ternyata lelaki itu adalah konsultan yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi. Warung Lita direkomendasikan karena dinilai konsisten dan punya potensi berkembang. Lita mengikuti pelatihan itu dengan antusias. Ia belajar tentang cara branding, manajemen keuangan sederhana, hingga strategi pemasaran online. Ia bahkan sempat diperkenalkan dengan beberapa investor yang tertarik membiayai pengembangan usaha kecil. Salah satunya adalah Bu Erna, wanita parubaya pemilik rumah makan besar di pusat kota. Bu Erna menawarkan kerjasama, Lita mengelola satu cabang rumah makannya, sekaligus menjual resep-resep andalan warungnya. "Aku butuh orang jujur dan tekun seperti kamu, Lit," kata Bu Erna. Itu adalah batu loncatan besar. Lita menerima tawaran itu dengan satu syarat. Ia tetap ingin mempertahankan identitasnya sebagai orang biasa. Ia tidak ingin dipuja-puja, hanya ingin diberi kesempatan. Maka dimulailah babak baru hidup Lita sebagai mitra kerja di restoran kota. Perlahan ia mengumpulkan modal dari penghasilan bersihnya, sambil tetap menjalankan warungnya sendiri. 3 tahun berjalan cepat. Warung kampung kini sudah menjadi restoran kecil dengan ruangan ber-AC, dinding wallpaper, dan sistem kasir modern. Ia mengganti papan nama dari Warung Lita menjadi Dapur Harapan. Nama yang ia pilih karena dulu ia merasa tak punya harapan apa-apa. Namun meskipun tempat usahanya berkembang, Lita tak pernah mengubah penampilannya. Ia masih naik motor tua, masih memakai baju polos, dan masih berbelanja ke pasar sendiri. Ia ingin semua pegawainya tahu bahwa pemilik bukanlah sosok yang harus ditakuti atau ditinggikan. Pada suatu pagi, ketika ia sedang duduk di balik meja kasir restoran barunya, seorang pengunjung tiba-tiba menyodorkan undangan. "Bu, ini dari panitia reuni SMA kita," kata perempuan itu sambil tersenyum. "Saya Reni. Masih ingat? Teman kita dulu di kelas IPA 2. Lita melihat undangan itu. Kertasnya tebal dan mengkilap. Di bagian atas tertulis, "Reuni Akbar SMA Negeri 3, Angkatan 2007. Lita terdiam beberapa saat. Nama-nama panitia terpampang di bawah. Salah satunya, Ketua Reuni Ipul Kurniawan. Seketika, dada Lita menghangat. Bukan karena rindu,
Tapi karena luka yang dulu ia kira sudah sembuh kini seperti dibuka lagi. Reuninya di mana? Ya? Tanyanya pelan. Reni tersenyum lebih lebar. Di tempat ibu sendiri, Bu. Kami sepakat reuni tahun ini diadakan di Dapur Harapan. Tempatnya bagus banget. Loh, AC-nya dingin, makanannya enak-enak. Kami nggak tahu pemiliknya siapa awalnya. Tapi katanya ibu yang kelola ya? Lita hanya tersenyum. Saya bantu-bantu saja di sini. Wah, rendah hati banget, Bu. Setelah Reni pergi, Lita masih memegang undangan itu. Tangannya bergetar. Bukan karena takut bertemu Ipul, tapi karena tak menyangka Tuhan akan membawanya ke titik ini. Reuni SMA. Di tempat yang ia bangun dari nol. Yang akan dihadiri oleh orang-orang yang dulu menganggapnya tidak ada, atau malah menghina kehidupannya. Malam itu, ia duduk sendiri di ruang belakang restoran. Ia membuka laci, mengambil dompet tua berwarna coklat. Di dalamnya ada foto lawas, foto saat ia dan Ipul masih muda, berdiri berdua di bawah pohon flamboyan sekolah, senyum malu-malu. Ia menatapnya lama. Tak ada amarah, hanya keikhlasan yang dingin. Alif, yang kini sudah duduk di bangku kelas 2 SD, masuk ruangan. Ibu kenapa bengong? Enggak, Nak. Ibu cuma ingat masa lalu. Emang dulu ibu pernah sedih? Lita tersenyum dan mengusap kepala anaknya. Dulu ibu sering banget sedih. Tapi sekarang ibu bahagia. Karena ada Alif. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Lita merasa siap menghadapi masa lalu. Ia akan datang ke reuni itu. Dengan motor tua. Dengan baju polos. Dengan kepala tegak. Dan hati yang tak bisa dibeli siapapun. Lita berdiri di depan cermin kecil yang menempel di dinding kamar belakang restorannya. Di tangannya, sebuah baju tunik sederhana berwarna krem sudah ia kenakan. Ia membenarkan jilbab yang ia pakai dengan gerakan pelan, tenang. Tak ada make-up berlebihan di wajahnya. Hanya bedak tipis dan lipstik lembut yang hampir tak terlihat. Matanya menatap dirinya sendiri dalam cermin, bukan untuk memastikan ia terlihat cantik, tapi untuk meyakinkan bahwa dirinya cukup kuat, cukup tegar, cukup siap menghadapi apapun. Dari luar, terdengar suara keramaian. Tamu-tamu reuni mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah terparkir di depan restoran, ada yang berplat merah, ada pula yang bertuliskan nama perusahaan besar. Lita tidak keluar. Ia sengaja menunggu. Ia tahu, reuni ini bukan tentang dirinya. Ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Tapi ia akan hadir sebagai pemilik tempat, meski tak akan langsung memperkenalkan dirinya. Para mantan teman SMA mulai mengisi meja-meja yang sudah didekorasi rapi oleh staf restoran. Latar belakang acara bertuliskan, Reuni Akbar SMAN 3 Angkatan 2007, dalam warna emas mencolok. Musik tahun 2000-an diputar pelan, mengalun seperti kenangan masa muda yang terulang kembali. Lita mendengarnya dari dalam, sambil menyeduh teh panas di cangkir keramik putih kesayangannya. Bu, tamu-tamunya sudah hampir lengkap, ujar seorang staf perempuan yang membuka pintu ruang belakang. Lita menoleh, mengangguk. Baik, nanti ibu nyusul ke meja VIP sebentar. Oh ya Bu, ada satu tamu laki-laki, Pak Ipul katanya. Dia nanya, pemilik restorannya siapa? Terus nanya ibu juga. Lita tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Ia tak ingin buru-buru bertemu Ipul. Laki-laki yang dulu menceraikannya dengan dingin hanya karena Lita tidak bisa membawanya naik kelas dalam kehidupan. Laki-laki yang pernah mengucapkan kalimat, "Kamu bukan istri yang bisa kubanggakan." Di luar, Ipul berdiri dekat meja panitia. Badannya sedikit lebih berisi dari terakhir kali Lita melihatnya. Rambutnya sudah ada beberapa helai uban di pinggir pelipis. Ia mengenakan jas biru tua, dan sepatunya mengilap. Seorang perempuan muda berdiri di sebelahnya, memakai gaun ketat merah menyala. Banyak yang menatap mereka, pasangan yang tampak sukses. Perempuan itu bukan alumni SMA, tapi jelas mencolok. Ia mengenalkan diri sebagai Rara, istri Ipul yang sekarang. Sayang, kamu kenal sama semua orang di sini? Tanya Rara dengan nada ingin tahu. Ipul mengangguk sok akrab. Hampir semua. Dulu aku ketua kelas, banyak yang dekat sama aku. Mereka berjalan-jalan menyapa para tamu, sambil sesekali tertawa, seolah menjadi bintang di tengah ruangan.
Namun mata Ipul sesekali melirik ke arah dapur restoran, memperhatikan para karyawan yang mondar-mandir. Entah kenapa, ia merasa ada yang familiar dari satu suara tawa kecil yang terdengar dari sana. Suara perempuan yang sangat ia kenal dulu. Acara dibuka dengan sambutan. Salah satu mantan guru mereka, Pak Harun, diminta naik ke panggung dan berbicara. Di tengah pidatonya, beliau sempat berkata, "Saya bangga dengan kalian semua. Banyak yang sekarang jadi orang hebat. Tapi saya lebih bangga pada yang tetap sederhana, tapi berjuang keras. Karena ukuran kesuksesan bukan dilihat dari mobil yang dipakai, tapi dari ketulusan hidupnya." Beberapa hadirin mengangguk, sebagian tersenyum. Tapi ada juga yang tertawa kecil dan saling berbisik, terutama mereka yang datang dengan gaya glamor dan hidup serba pamer. Setelah sambutan, satu persatu alumni diminta memperkenalkan diri, menyampaikan kabar kehidupan mereka sekarang. Ada yang jadi pengusaha, pejabat, PNS, pegawai bank, bahkan influencer. Saat tiba giliran Ipul, ia melangkah mantap ke depan, menggandeng Rara. "Nama saya Ipul. Sekarang saya kerja di bidang properti. Istri saya, Rara, punya bisnis kosmetik online. Kami tinggal di Jakarta, kadang ke luar negeri juga." "Ya, begitulah, semoga teman-teman juga sukses semua ya," ucapnya sambil tertawa lebar. Beberapa orang bertepuk tangan, ada yang hanya tersenyum tanpa antusias. Ipul memang dikenal sombong sejak dulu, dan rupanya masih tak berubah. Tiba-tiba, dari arah belakang, seseorang masuk ke ruangan. Semua kepala menoleh. Seorang perempuan masuk pelan-pelan, menaiki tangga panggung dengan tenang. Ia mengenakan baju sederhana, hijab rapi, dan sepatu flat coklat muda. Di tangannya ada map coklat. Semua orang menatapnya. Beberapa saling berbisik. "Itu siapa ya? Kayaknya aku pernah lihat deh." Ipul memicingkan mata. Hatinya berdegup. Wajah itu, dia kenal. Tapi kenapa? Perempuan itu tersenyum, lalu mengambil mikrofon. "Assalamualaikum. Maaf saya agak telat. Saya bukan tamu. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu kepada teman-teman alumni." Ruangan mendadak sunyi. "Saya Lita." Beberapa orang terkejut. Mata Ipul membelalak. Rara menoleh ke suaminya. "Lita yang mana?" tanya Rara pelan. Ipul menelan ludah. "Mantan istriku." Lita tetap berdiri tegak. Senyumnya tidak mengejek, tapi juga tidak merendah. "Saya dulu teman kalian. Dulu saya mungkin biasa saja. Bahkan dianggap tidak pantas. Tapi saya di sini hari ini, bukan untuk membanggakan diri. Saya hanya ingin berterima kasih kepada semua kenangan masa SMA yang pernah membuat saya kuat." Ia menoleh ke panitia. "Dan untuk panitia, terima kasih karena telah memilih tempat ini untuk reuni kita. Tempat ini adalah milik saya." Gema kata-katanya mengguncang seluruh ruangan. Beberapa tamu saling berpandangan. Ipul tampak kaku. Rara menggenggam tangannya. Tapi pria itu seperti kehilangan tenaga. "Maksudnya, tempat ini punya kamu?" Suara seseorang terdengar dari kerumunan. Lita tersenyum. "Ya, restoran ini saya bangun sendiri. Mulai dari warung kecil di pinggir jalan, sampai seperti sekarang. Saya bukan orang penting, tapi saya bangga dengan apa yang saya capai hari ini. Saya tidak punya mobil mewah, hanya motor tua. Tapi saya datang ke sini dengan kepala tegak, dan tanpa rasa malu." Mata Lita menatap ke seluruh ruangan, tapi sesekali ia tatap langsung wajah Ipul. Laki-laki itu menunduk, tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Dunia yang pernah ia tinggalkan, kini menatapnya balik dengan mata tajam. "Terima kasih," ucap Lita, lalu turun dari panggung. Tepuk tangan terdengar perlahan, lalu merambat. Dari satu meja ke meja lain. Sampai semua berdiri dan bertepuk tangan. Beberapa bahkan menitikkan air mata. Lita berjalan ke belakang, ke dapur, kembali menjadi dirinya yang biasa. Namun dunia sudah tahu sekarang. Sore itu langit tampak kelabu. Langit kota menggelayut dengan awan mendung seolah ikut menyimpan cerita yang tak sempat terucap. Di dapur belakang restorannya, Lita duduk sendirian di bangku kayu panjang, tepat di depan jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang. Di atas meja ada cangkir kopi yang mulai dingin,
Sisa dari jam istirahat yang tadi terganggu oleh ingatan-ingatan yang datang berdesakan. Hari itu bukan sekadar reuni biasa. Bukan hanya pertemuan teman-teman lama. Tapi hari itu adalah titik di mana Lita membuktikan bahwa ia bukan lagi Lita yang dulu. Perempuan yang dulu dipandang rendah, diremehkan bahkan oleh orang yang pernah bersumpah sehidup semati dengannya. Suara langkah kaki terdengar dari balik pintu dapur. Seorang staf perempuan masuk dengan wajah hati-hati. Ia membawa sebuah nampan kosong. "Bu, Pak Ipul tadi nanya lagi. Dia mau ketemu katanya. Udah 2 kali ke sini." Lita menoleh perlahan. "Bilang saya sedang tidak bisa." Staf itu mengangguk pelan, lalu mundur kembali. Tapi belum sampai pintu tertutup, suara dari luar mendahului. "Lita." Suara itu membuat udara di dapur terasa lebih berat. Suara yang dulu pernah menjadi bagian dari hari-hari Lita, kini kembali hadir. Namun bukan lagi sebagai suami, bukan lagi sebagai seseorang yang punya kuasa atas perasaannya. Ipul masuk dengan ragu. Wajahnya terlihat canggung, matanya seperti mencari celah, berharap bisa menembus tembok yang telah Lita bangun bertahun-tahun. "Boleh aku duduk sebentar?" tanyanya. Lita tidak menjawab. Ia hanya memandangi laki-laki itu, kemudian mengangguk pelan. Ipul duduk di kursi seberangnya, meletakkan tangan di atas meja namun segera menariknya kembali, seperti merasa tangannya kotor di atas permukaan yang terlalu bersih. "Aku nggak nyangka. Kamu?" ucap Ipul pelan. Lita tetap diam. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi waktu kamu naik ke panggung tadi, aku kayak ditampar." Masih tak ada jawaban. Lita hanya meneguk kopinya yang sudah dingin. "Aku dulu jahat sama kamu. Mungkin kamu benci aku sekarang." Lita mengangkat kepalanya. Tatapannya tajam, tapi bukan dengan kemarahan. Lebih seperti tatapan orang yang sudah terlalu lama terluka dan akhirnya kebal. "Kamu salah," jawabnya tenang. "Aku nggak benci sama kamu, Ipul." Ipul terkejut. "Aku cuma udah nggak punya rasa apa-apa lagi. Dulu mungkin. Iya. Aku pernah marah, sedih, kecewa. Tapi semua itu udah mati." Kata-kata Lita seperti belati yang menusuk perlahan, tapi dalam. Ipul menunduk. Tak ada yang bisa ia katakan untuk membantah. Ia tahu, yang ia buang dulu bukan hanya perempuan biasa, tapi perempuan yang punya hati, harga diri, dan kekuatan yang tak ia lihat saat itu. "Aku minta maaf, Lit." Lita menatapnya lagi, lalu tersenyum. Senyum yang bukan manis, tapi penuh ketegasan. "Kamu minta maaf karena malu? Karena sekarang aku sukses? Atau karena kamu sadar udah salah ninggalin aku waktu aku di titik paling rendah?" Ipul tidak bisa menjawab. Ia hanya diam. Lidahnya keluh, tenggorokannya tercekat. "Aku tahu kamu dulu malu karena aku nggak punya apa-apa. Karena aku nggak bisa ikut kamu ke pesta-pesta. Karena aku lebih sibuk jualan gorengan di pinggir jalan. Tapi aku nggak malu, Pul. Karena semua itu yang bikin aku jadi seperti sekarang." Ipul mencoba menatap wajah Lita, tapi perempuan itu mengalihkan pandangan ke jendela. Dari kejauhan, suara klakson jalanan terdengar samar. "Sekarang kamu udah bahagia?" tanya Ipul pelan. Lita berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Alhamdulillah, iya. Aku bahagia dengan caraku sendiri, tanpa harus menggantungkan hidupku ke siapa-siapa." Lalu sunyi kembali mengisi ruangan. Sampai akhirnya Ipul berdiri. "Aku, pamit ya. Makasih udah mau ketemu." Sebelum pergi, ia sempat menoleh lagi. "Aku bangga sama kamu, Lit. Dan, aku nyesel." Lita tidak membalas ucapan itu. Ia hanya kembali menatap keluar jendela, membiarkan laki-laki itu pergi dengan perasaannya sendiri. Setelah pintu tertutup, Lita menarik napas panjang. Tangannya gemetar ringan, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat rapuh, bahkan pada dirinya sendiri. Di ruang tengah restoran, acara reuni masih berlanjut. Beberapa teman lama datang ke dapur, ingin bertemu langsung dengan pemilik restoran yang ternyata adalah Lita. Banyak yang memuji, ada pula yang minta maaf karena dulu pernah mengabaikan. Tapi Lita menerima semuanya dengan tenang. Ia tak butuh pengakuan. Ia hanya ingin membuktikan bahwa perempuan yang dulu dianggap tidak berguna, bisa berdiri sendiri, dan bersinar dengan caranya sendiri. Hari mulai gelap.
Acara usai menjelang malam. Para tamu pulang satu persatu. Rara, istri Ipul, tampak murung saat keluar. Ia berjalan lebih dulu, tanpa menoleh ke belakang. Ipul mengikuti di belakang, beberapa kali menengok ke arah restoran. Lita berdiri di balkon atas, memandangi mereka pergi. Bukan dengan kebencian, tapi dengan rasa lega. Bahwa masa lalu tak lagi menahannya. Restoran sepi. Hanya tersisa suara piring-piring yang dicuci, dan tawa ringan para staf yang sedang membereskan meja. Lita kembali ke dapur, lalu membuka laci kecil tempat ia menyimpan buku catatan keuangan. Tapi di bawah tumpukan kertas, ada satu foto lama, foto pernikahannya dengan Ipul. Ia menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil, dan meletakkan foto itu kembali. Tapi kali ini, ia letakkan lebih dalam. Di bawah semuanya. Malam itu, di kamarnya, Lita tidur lebih cepat. Tak ada tangis, tak ada resah. Hanya rasa puas. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak hanya bangkit, tapi menang, tanpa perlu membalas dendam. Restoran itu tampak sepi setelah acara reuni selesai malam sebelumnya. Hanya suara kipas angin besar di dapur yang mengisi keheningan pagi. Lita sudah berada di meja kerjanya, dengan laptop terbuka, tangan sibuk membolak-balik dokumen pesanan catering dari 2 kantor besar minggu depan. Aroma kopi hangat dari cangkir merah muda di samping laptop menguar samar, menjadi satu-satunya peneman di ruangan itu. Namun pikirannya tidak sepenuhnya di tempat. Bayang-bayang pertemuan dengan Ipul kembali membayang. Kata-kata, "Aku nyesel," masih terngiang di telinganya. Meski ia tampak tenang, sebenarnya hatinya masih merasakan gemuruh yang ia tahan rapat. Ia ingat dengan sangat jelas bagaimana dulu Ipul meninggalkannya. Bukan hanya karena harta, tapi karena egonya yang tinggi, karena tekanan dari keluarga Ipul yang tak pernah puas. Lita pernah disuruh berhenti jualan gorengan oleh ibu mertuanya, hanya karena malu punya menantu tukang gorengan. Ia diminta berdandan lebih cantik, lebih modis, agar bisa layak dibanggakan saat diajak ke acara keluarga. Tapi semua itu membuatnya lelah. Ia bukan boneka. Ia adalah perempuan yang punya mimpi, punya kemampuan, dan tidak ingin disetir atas dasar gengsi. Pagi itu, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nomor tak dikenal. "Lita, ini Rara. Maaf ganggu. Bisa kita ketemu?" Lita menatap layar ponselnya lama. Rara, istri Ipul. Perempuan yang semalam terlihat tak nyaman sejak tahu siapa dirinya. Lita ragu, tapi setelah berpikir sejenak, ia membalas. "Silakan datang ke restoran jam 10 pagi. Di ruang konsultasi atas." 2 jam kemudian, Rara datang. Ia mengenakan setelan blus putih polos dan celana bahan abu muda. Wajahnya tidak sepenuh senyum seperti di acara reuni semalam. Ia tampak gugup, seperti seseorang yang hendak meminta tolong namun malu mengakuinya. Lita menyambutnya di lantai 2, di ruang kecil berisi sofa dan rak buku. Di sudut ruangan ada tanaman hias dan dispenser. Rara duduk dengan tangan gemetar, lalu langsung berkata sebelum Lita sempat bertanya. Aku minta maaf, Lita. Aku nggak tahu semua yang kamu alami dulu. Aku pikir, kamu cuma mantan istri yang ditinggalin Ipul karena masalah biasa." Lita duduk dengan tenang di seberang Rara, tanpa memotong. "Aku dulu pikir, aku menang. Karena Ipul milih aku, nikah sama aku. Tapi semalam, aku lihat semuanya dengan mata sendiri. Kamu lebih kuat dari yang dia ceritain." Lita tetap diam. Ia membiarkan Rara bicara sepuasnya. Rara seperti menahan semuanya sejak lama. "Aku tahu, kamu nggak akan suka dengar ini. Tapi, rumah tangga kami nggak seperti yang kelihatan dari luar." Lita mulai mengerti arah pembicaraan ini. Tapi ia tetap tak menunjukkan reaksi apa-apa. Hanya memandang Rara dengan sorot netral. Ipul sering kasar kalau marah. Dia ngatur semuanya. Bahkan aku harus nurut dalam hal-hal kecil. Kayak harus masak sendiri, nggak boleh punya karyawan rumah, harus ikut ke semua acara dia. Rara menunduk. Bahunya bergetar. "Aku capek. Tapi aku takut kalau ninggalin dia. Karena dia selalu bilang, kalau kamu ninggalin aku, kamu nggak punya siapa-siapa." Kali ini, Lita menghela napas pelan. Ia tahu rasa itu. Ia pernah di posisi yang sama. Ditahan bukan karena cinta, tapi karena dominasi.
Dianggap milik, bukan pasangan. Aku nggak tahu kenapa aku cerita ini ke kamu, ucap Rara, masih dengan mata berkaca-kaca. Karena kamu butuh seseorang yang ngerti, jawab Lita pelan. Rara mengangguk, lalu mengusap pipinya cepat-cepat. Aku mau kerja. Di sini, kalau bisa. Aku tahu ini mungkin kedengarannya aneh, tapi aku butuh tempat buat berdiri sendiri. Lita menatapnya lekat-lekat. Perempuan di depannya bukan lagi sosok yang sombong seperti semalam. Kini ia adalah perempuan yang sedang terluka dan ingin sembuh. Sama seperti Lita dulu, yang memulai semua ini dari titik nol. Kamu bisa mulai bantu bagian administrasi, kata Lita akhirnya. Tapi ingat, di sini kamu bukan istri siapa-siapa. Kamu harus kerja karena kamu bisa, bukan karena kasihan. Rara mengangguk cepat. Aku ngerti. Terima kasih, Lita. Sejak hari itu, Rara bekerja di restoran Lita. Ia mulai dari bawah, mencatat pesanan, mengatur stok bahan baku, bahkan sesekali membantu pelayan mencatat menu. Lita mengawasinya diam-diam, memastikan semuanya berjalan baik, tanpa intervensi. Ia tahu betapa pentingnya bagi seseorang yang ingin membangun kepercayaan dirinya kembali, diberi ruang untuk tumbuh, bukan dikasihani. Di sisi lain, Ipul makin sering mengirim pesan ke Lita. Kadang hanya sekadar, apa kabar? Atau, aku ingat waktu kita dulu jualan bareng, tapi Lita tak pernah membalas. Ia tahu, hatinya bukan tempat yang bisa diisi kembali oleh orang yang pernah menghancurkannya. Suatu malam, Ipul datang ke restoran. Kali ini sendirian. Ia menunggu di kursi paling pojok, berharap bisa berbicara. Tapi Lita tetap tidak keluar dari ruangannya. Rara yang melayani, dan dengan tenang berkata, Pak Ipul, kalau mau makan, silakan. Tapi kalau cuma mau bicara sama Bu Lita, saya minta maaf. Beliau nggak bisa diganggu. Wajah Ipul kaget. Rara menatapnya penuh keberanian. Terima kasih ya, udah ngajarin saya banyak hal. Termasuk tentang siapa yang layak dipertahankan, dan siapa yang sebaiknya dilepaskan. Ipul bangkit tanpa kata. Ia pergi, meninggalkan restoran yang pernah ia remehkan, dan kini jadi saksi atas semua yang telah ia sia-siakan. Malam itu, Lita berdiri di balkon atas, memandangi lampu-lampu kota. Hatinya tidak sepenuhnya bahagia, tapi juga tidak luka. Ia merasa cukup. Cukup kuat, cukup tenang, cukup berdiri sendiri. Dan yang paling penting, ia sudah tak butuh pengakuan siapapun lagi untuk tahu bahwa dirinya berharga. Jam dinding berdentang 3 kali. Hening menguasai ruangan kantor Lita yang terletak di lantai 2 restoran. Dokumen-dokumen sudah tersusun rapi, layar laptop menyala menampilkan grafik omzet yang terus merangkak naik dari bulan ke bulan. Namun mata Lita tak terpaku pada angka-angka. Ia memandangi foto bingkai kecil di pojok meja, sebuah gambar sederhana, dirinya dengan kerudung lusuh, berdiri di depan gerobak gorengan bertuliskan, gorengan bak Lita 1000-an aja. Matanya menyipit, bukan karena sedih, tapi karena mengingat bahwa semuanya bermula dari gerobak itu. Gerobak yang sering dihina Ipul karena memalukan. Gerobak yang dulu hanya menghasilkan cukup untuk makan hari ini, dan besok belum tentu. Terdengar ketukan lembut di pintu. Rara masuk dengan map di tangan, sedikit terburu-buru. Bu, ini hasil pengecekan akhir bahan untuk event catering besok. Semua supplier sudah konfirmasi, tinggal tanda tangan dari Ibu. Lita menerima map itu, membacanya sekilas, lalu mengangguk. Bagus. Pastikan ayam dan udangnya tetap dari supplier utama. Yang murah-murah kualitasnya jelek. Kita jaga nama baik restoran. Iya, Bu. Rara tampak berbeda dari pertama kali datang. Kini ia lebih percaya diri. Tatapannya mantap, gerak-geriknya cepat dan profesional. Bukan lagi perempuan yang panik, penuh keraguan seperti saat pertama melamar kerja. Lita menatapnya sejenak sebelum akhirnya bertanya, "Gimana kabar rumah?" Rara terdiam. Ada jeda sesaat sebelum menjawab. "Masih sama, Bu. Ipul belum berubah. Semakin sering pulang malam, dan lebih sering diam kalau di rumah. Dia tahu kamu kerja di sini." "Sudah." Dia marah. "Tapi aku bilang aku butuh ini. Aku nggak mau terus-terusan jadi istri yang disuruh nurut tanpa tahu dunia luar." Lita mengangguk pelan.
Tidak ada nasihat keluar dari mulutnya. Ia tahu, seorang perempuan yang sedang dalam proses melepaskan akan lebih butuh didengar daripada diarahkan. Beberapa menit setelah Rara keluar, telepon kantor berbunyi. Asisten marketing mengabari bahwa ada undangan talk show di sebuah stasiun televisi lokal. Tema acaranya, perempuan dan kekuatan bertahan, dari nol menjadi sukses. Awalnya Lita ingin menolak. Ia tidak terbiasa tampil di depan kamera. Namun pikirannya kembali ke masa-masa ia tertatih, ketika tak ada seorang pun yang percaya padanya. Ia membayangkan, mungkin dengan tampil di acara itu, akan ada satu dua perempuan lain yang sedang di titik rendah bisa terinspirasi. Dan jika itu bisa menyelamatkan satu hati, maka ia akan melakukannya. 3 hari kemudian, Lita tampil di acara tersebut. Dengan balutan busana sederhana namun elegan, ia duduk tenang di sofa studio. Wajahnya tak asing di kota, karena restorannya kini telah menjadi langganan berbagai kalangan, termasuk pejabat dan artis lokal. "Bu Lita," tanya pembawa acara, "apa titik terendah dalam hidup ibu, dan bagaimana ibu bertahan?" Lita menghela napas, lalu menatap kamera. "Saya pernah ditinggalkan. Bukan karena saya bersalah, tapi karena saya dianggap tidak cukup. Tidak cukup kaya, tidak cukup cantik, tidak cukup tinggi gengsi. Saya bangkit bukan karena ingin membalas, tapi karena saya tahu saya berharga, walaupun dunia waktu itu bilang saya tidak." Acara itu viral. Cuplikan wawancaranya tersebar di media sosial, dengan ribuan komentar dan dukungan. Beberapa bahkan mengaku termotivasi untuk keluar dari hubungan beracun setelah melihat keberanian Lita. Namanya makin dikenal, bukan hanya sebagai pemilik restoran, tapi sebagai figur inspiratif. Namun ketenaran itu juga menarik perhatian orang-orang yang dulu meremehkannya. Salah satunya adalah mantan mertuanya, ibu dari Ipul. Pagi itu, seorang wanita parubaya dengan pakaian mewah muncul di lobi restoran. Ia membawa tas branded dan memakai kacamata hitam yang besar, seperti berusaha menyembunyikan wajahnya. Lita yang kebetulan berada di resepsionis, langsung mengenalinya. "Bu Siti." Wanita itu tersenyum kaku. "Kamu ingat saya? Bagaimana saya bisa lupa?" Ibu Ipul menghela napas panjang. "Saya dengar dari Ipul, kamu sukses sekarang." "Saya ikut senang dengarnya." Lita tidak tersenyum. Ia tetap tenang. "Kalau dulu kamu bisa sabar sedikit, mungkin kamu nggak harus pisah. Tapi ya sudahlah, semua sudah berlalu," ucap Bu Siti sambil memainkan kacamata hitamnya. Lita tersenyum tipis. "Saya justru bersyukur semua itu terjadi, Bu. Kalau tidak, saya mungkin masih terjebak menjadi perempuan yang takut bilang, tidak." "Kamu dendam, ya?" "Tidak, Bu. Saya cuma ingat." Ada keheningan canggung. Bu Siti terlihat ingin mengatakan sesuatu lagi, namun menahan diri. "Saya pamit dulu, Lita. Semoga usaha kamu makin besar." Setelah wanita itu pergi, Lita hanya bisa menarik napas panjang. Dulu, setiap kata dari perempuan itu seperti cambuk yang membuatnya merasa tak berharga. Tapi sekarang, suara itu tidak punya daya lagi. Tidak mengguncang. Tidak menggoyahkan. Sore harinya, Ipul kembali muncul. Tapi kali ini tidak hanya untuk bicara. Ia datang membawa amplop besar berisi dokumen. "Aku mau jual warung bakso yang dulu kita bangun bareng," katanya. Lita mengerutkan kening. "Kenapa kamu bilang ke aku?" "Karena namanya masih atas nama kamu." Lita membaca dokumen itu cepat. Matanya berhenti di satu baris. Hak milik Lita Wulandari. Ia terdiam. Ternyata, meski telah meninggalkannya, Ipul tidak pernah benar-benar menyelesaikan urusan administrasi itu. "Jual aja," ucap Lita singkat. "Aku nggak butuh uangnya." Ipul mengangguk pelan. Tapi sebelum pergi, ia menatap Lita dalam-dalam. "Aku lihat kamu di TV. Kamu hebat, Lit. Jauh di atas aku sekarang. Tapi, kadang aku kangen. Kangen kamu yang dulu." Lita tertawa kecil. "Kamu cuma kangen masa kamu masih merasa lebih tinggi. Sekarang kamu nggak nyaman karena kamu sadar. Kamu kehilangan yang paling berharga." Ipul diam. Ia tahu Lita benar. "Pul," Lita melanjutkan, "kita ini bukan cerita yang bisa diulang. Bukan film. Kita ini kenyataan. Dan dalam kenyataan,
Tidak semua yang patah harus disambung kembali. Ipul menunduk, menggenggam dokumen itu erat, lalu melangkah pergi. Kali ini tanpa menoleh. Malam turun pelan. Kota mulai menyalakan lampu-lampunya. Di balkon restorannya, Lita duduk bersama Rara, menikmati teh hangat. "Bu," tanya Rara tiba-tiba, "Ibu pernah nyesel ninggalin Ipul?" Lita tersenyum lebar. "Aku nggak ninggalin dia. Dia yang pergi. Aku cuma memilih untuk tidak mengejarnya lagi." Hujan turun sejak pagi. Gerimis yang rapat membasahi jendela restoran, meninggalkan jejak air yang mengalir perlahan. Dari dalam ruang kaca yang hangat, Lita berdiri sambil menggenggam cangkir kopi hitamnya. Pikirannya melayang pada satu panggilan telepon yang baru saja ia terima dari pihak sekolah SMA-nya dulu. "Ibu Lita, kami ingin mengundang Ibu sebagai pembicara tamu untuk seminar motivasi alumni. Kami dengar kisah Ibu menginspirasi banyak orang. Kami harap Ibu berkenan hadir." Lita hanya menjawab dengan senyum dan kata sederhana, "Saya akan datang." Ia tak pernah menyangka namanya akan disebut-sebut oleh guru-guru dan kepala sekolah yang dulu hanya mengenalnya sebagai anak penjual gorengan di depan gerbang sekolah. Ia bahkan ingat betul bagaimana dulu ia sering diminta keluar dari barisan upacara hanya karena sepatunya bolong atau karena seragamnya lusuh. Tapi hari ini, dia diminta berdiri di podium kehormatan sebagai orang yang dianggap mampu menyalakan semangat siswa-siswa baru. Mata Lita menyipit, mengenang kembali masa sekolahnya. Di sanalah ia pertama kali mengenal Ipul. Di bangku kelas 2 SMA, laki-laki yang dulu membuatnya merasa istimewa. Wajah manis, pembawaannya tenang, dan terkenal pintar. Ipul dulu adalah ketua OSIS. Sementara dirinya, hanya gadis sederhana yang selalu duduk di bangku paling belakang, mencatat dengan pensil karena tak mampu membeli pulpen baru. Mereka dulu tak pernah selevel di mata orang. Tapi saat Ipul mengajaknya bicara pertama kali, Lita merasa seluruh dunia bersorak. Mereka mulai dekat, saling bertukar buku, makan siang bersama di bawah pohon ketapang, bahkan saling menuliskan surat tangan kecil berisi pujian dan doa. Bagi Lita, masa itu adalah masa paling manis. Tapi ia tak tahu, cinta itu hanya bertahan selama segalanya belum diuji oleh kenyataan. Ketika mereka menikah, cinta yang pernah tumbuh hangat di bangku SMA itu perlahan memudar, digantikan oleh penuntutan, keluhan, dan gengsi. Ipul yang dulu sederhana mulai gila pencitraan. Ia ingin tampil sebagai suami sukses di mata rekan-rekannya. Dan ketika Lita tak mampu memenuhi standar itu, ia menjadi sasaran kekesalan. Ia dipermalukan, diabaikan, bahkan ditinggalkan. Sekarang semuanya sudah berubah. Seminar itu berlangsung hari Sabtu. Aula sekolah penuh sesak dengan siswa-siswi dan alumni. Di barisan depan duduk kepala sekolah, guru-guru senior, dan beberapa tokoh yang diundang. Ketika nama Lita dipanggil, seisi ruangan bertepuk tangan. Tak sedikit yang tercengang saat melihatnya. Mengenakan dres sopan berwarna biru langit, wajah bersih, penuh wibawa namun tetap rendah hati. Ia melangkah ke podium dengan anggun. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Sapanya membuka. "Saya Lita. Dulu saya duduk di bangku ini, sama seperti kalian. Tapi saya bukan siapa-siapa. Saya anak penjual gorengan. Tak banyak yang mengenal saya, apalagi menganggap saya penting." Ia berhenti sebentar, melihat ke arah siswa-siswi yang kini menyimak dalam diam. "Tapi saya ingin kalian tahu satu hal. Bukan dari mana kita berasal yang menentukan masa depan kita, tapi seberapa kuat kita berdiri setiap kali dijatuhkan." Tepuk tangan menggema. Setelah sesi seminar usai, beberapa guru mendekatinya. Salah satunya adalah Bu Rini, guru bahasa Indonesia yang dulu sering menegur Lita karena jarang membawa buku. "Lita, saya bangga sekali lihat kamu sekarang. Dulu saya pikir kamu anak yang biasa saja, tapi ternyata kamu luar biasa." Lita tersenyum lembut. "Terima kasih, Bu. Waktu itu saya mungkin terlihat biasa. Tapi Ibu tetap menyuruh saya ikut lomba puisi, walaupun saya cuma punya satu baju seragam. Mata kamu waktu itu selalu penuh semangat. Lita, saya ingat itu." Hari itu, Lita pulang dengan hati penuh syukur. Namun saat mobilnya berhenti di parkiran restoran, ia dikejutkan oleh suara klakson motor yang familiar. Ipul lagi-lagi datang tanpa janji. Ia membuka kaca jendela,
Hanya setengah. Ada apa lagi, Pul? Ipul melongok ke dalam. Aku mau ketemu. Sebentar aja. Aku mau minta maaf untuk semuanya. Lita turun dari mobil perlahan. Hujan masih turun rintik-rintik. Mereka berdiri di bawah atap parkiran, hanya beberapa meter dari pintu belakang restoran. Maaf? Tanya Lita datar. Untuk yang mana? Untuk meninggalkan aku waktu aku jatuh? Untuk mempermalukan aku di depan teman-teman kita? Atau untuk mencuri rasa percaya diriku dan menginjaknya bertahun-tahun? Ipul menunduk. Semua. Aku tahu nggak cukup dengan kata-kata. Tapi aku benar-benar nyesel. Lita memandang laki-laki itu dalam-dalam. Dulu, ia mengira tak akan bisa hidup tanpa pria ini. Tapi sekarang, ia melihat Ipul hanya sebagai bagian dari masa lalunya. Bagian yang pernah membuatnya rapuh, tapi kini tak punya kuasa lagi. Aku nggak butuh maafmu, Pul, ucap Lita tenang. Tapi kalau itu bisa bikin kamu lebih baik, aku terima. Ipul menatapnya lama. Ada keraguan, ada luka, dan ada kesadaran yang terlambat. Ia menggenggam helm di tangannya, lalu akhirnya berbalik. Kali ini, Lita tahu, perpisahan itu benar-benar utuh. Tidak ada lagi benih harapan yang tumbuh. Semuanya telah gugur dan dikebumikan. 3 hari kemudian, media lokal kembali menyoroti Lita. Kali ini bukan hanya sebagai pemilik restoran sukses, tapi juga sebagai donatur utama pembangunan perpustakaan umum di kota. Namanya tertera jelas di papan donasi, dari Lita, untuk perempuan yang pernah diremehkan dan kini ingin berdiri sendiri. Saat ia berdiri memandangi bangunan baru itu, banyak wartawan yang mendekat. Ibu Lita, kenapa memilih mendanai perpustakaan, bukan membuka cabang restoran? Lita tersenyum. Makanan membuat kita kenyang. Tapi buku, ilmu, dan semangat membuat kita kuat. Di antara kerumunan itu, tanpa diketahui siapapun, seseorang berdiri jauh di belakang, Rara. Ia kini membawa 2 kantong belanjaan dari pasar, hendak kembali ke dapur restoran. Ia berhenti sebentar, menatap sosok Lita yang dipotret dari berbagai sudut. Tak ada iri di matanya. Yang ada hanya kekaguman tulus. Ia tersenyum, lalu melangkah kembali. Karena ia tahu, dunia ini terlalu luas untuk diisi oleh dendam. Dan perempuan yang pernah disakiti tak selamanya harus jadi korban. Mereka bisa jadi pemimpin, pemenang, bahkan tempat pulang bagi sesama perempuan yang ingin bangkit. Tengah malam menjelang. Suasana kota mulai lengang. Di dalam kamar Lita yang hangat dan rapi, lampu meja menyala redup, menyoroti wajahnya yang tenang namun tak sepenuhnya terlelap. Di hadapannya terbuka sebuah album foto lama, lembaran kenangan yang selama ini ia simpan di dalam lemari kayu tua, terbungkus kain flanel. Ia menyentuh salah satu foto. Dirinya yang masih muda, mengenakan seragam SMA, berdiri canggung di barisan belakang saat reuni pertama mereka 5 tahun lalu. Di sampingnya, terlihat Ipul dengan setelan jas rapi, memeluk erat perempuan yang kini ia tahu sebagai selingkuhan yang kemudian dinikahi, Rani. Waktu itu, Lita hanya tamu biasa. Bahkan bukan tamu yang disambut. Tak ada yang mengajaknya bicara, kecuali 1-2 teman yang dulu akrab karena sama-sama anak kelas bawah. Sebagian justru mencibir saat melihatnya datang naik motor tua, parkir di pinggir jalan dengan jaket lusuh dan tas tangan yang sobek di bagian samping. Lita menghela napas. Bukan karena sakit hati, tapi karena merasa lega. Ia berhasil melewati semua itu. Namun pikiran Lita terusik oleh satu pesan pendek di ponselnya. Besok reuni alumni besar, Lit. Semua bakal datang. Kamu hadir, kan? Tempatnya di restoran kamu sendiri. Loh, gak seru kalau pemilik tempatnya malah gak muncul. Pesan itu datang dari Lina, salah satu teman sekelas yang dulu sering menyindir cara bicara Lita yang dianggap terlalu kampungan. Lita menatap layar lama. Jari-jarinya sempat ingin mengetik balasan singkat, "Saya sibuk." Tapi kemudian ia menghapusnya. Bukan karena takut, tapi karena ada rasa penasaran. Sejauh apa mereka akan mengenal dirinya sekarang, ketika ia hadir bukan sebagai Lita yang dulu, tapi sebagai pemilik tempat itu. Pemilik kesuksesan yang dulu mereka tertawakan. Pagi harinya, seluruh staf restoran sibuk menyiapkan dekorasi untuk acara reuni akbar. Aula belakang yang biasanya digunakan untuk pernikahan dan gathering kini dihiasi dengan ornamen bertema,
Nostalgia 2005-2025. Di tengah aula, ada panggung kecil dengan tulisan emas mencolok, satu hati, satu sekolah, satu kenangan. Rara berjalan tergesa ke dapur, membawa daftar menu. Wajahnya sedikit gelisah. Ketika melihat Lita datang, ia langsung mendekat. Bu, semua sudah siap. Tapi, saya dengar tadi ada yang nyebut nama Bu Lita sambil bisik-bisik di parkiran. Mereka nggak tahu ibu pemilik restoran ini. Lita tersenyum tenang. Biarkan saja. Justru itu yang saya mau. Kenapa? Karena malam ini, mereka akan tahu. Sore mulai turun saat para tamu berdatangan. Mobil-mobil mewah berjejer di halaman. Beberapa laki-laki mengenakan jas mahal, perempuan dengan gaun pesta berkilauan. Lita datang terakhir. Ia mengenakan gamis hitam sederhana, hanya dilengkapi dengan bros kecil emas di dada. Rambutnya yang ditutupi hijab dibiarkan natural. Ia naik motor. Ya, motor butut yang dulu membuatnya dihina. Bukan karena ia tak mampu membeli mobil baru. Tapi karena hari ini, ia ingin membayar kenangan dengan cara yang paling sederhana, namun paling menggelegar. Begitu ia masuk aula, beberapa pasang mata langsung menoleh. Ada yang mengenali, ada yang ragu, ada pula yang langsung menunduk malu. Lina menghampirinya pertama kali, menahan tawa sambil menggenggam gelas wine. Lita? Kamu beneran naik motor itu? Ya ampun, gak berubah ya? Masih kayak dulu banget. Ia tertawa kecil, sinis. Aku pikir kamu udah jadi orang besar sekarang. Lita tersenyum. Aku pikir juga begitu. Lina meliriknya dari atas ke bawah. Ya ampun, di acara kayak gini kok dandan kayak orang nganter anak ngaji. Sebelum Lita menjawab, terdengar suara familiar memanggil dari panggung. Selamat datang semua teman-teman SMA 2005. Terima kasih sudah hadir. Malam ini kita bakal bersenang-senang di restoran termegah di kota kita. Milik Ham, siapa ya pemiliknya? Katanya si salah satu alumni juga. Sorakan dan tawa terdengar dari penjuru aula. Beberapa mulai menebak-nebak. Pasti si Arif, kata seseorang. Bisa jadi, dia kan pengusaha properti sekarang. Atau si Andika, tuh bos pabrik sekarang. Lita tetap duduk di sudut ruangan, diam. Namun diam itu membuat banyak kepala mulai berputar ke arahnya. Ipul masuk belakangan. Ia datang dengan Rani, yang kini terlihat lebih tua dari usianya, namun masih berusaha tampil glamor. Begitu melihat Lita, mereka tampak bingung. Tak ada senyum. Tak ada sapa. Hanya sorot mata kaget. Seorang MC naik ke panggung, membawa daftar dan mikrofon. Oke. Sekarang mari kita sambut pemilik tempat luar biasa ini. Seseorang yang dulunya dianggap biasa-biasa saja, tapi kini jadi salah satu pengusaha restoran terbesar di kota. Dia adalah Lita Wulandari. Seketika, seluruh aula hening. Gelas-gelas berhenti di udara. Beberapa mulut terbuka tanpa suara. Lina yang tadinya berdiri dengan percaya diri kini tampak pucat. Ipul menggenggam tangan Rani lebih erat, seolah hendak berlindung dari rasa malu. Lita berdiri perlahan. Senyum di wajahnya lembut, tapi tajam seperti pisau. Ia melangkah ke panggung, lalu menerima mikrofon dari MC. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang ke tempat yang dulunya saya hanya bisa impikan untuk bersih-bersih di dapurnya. Dan hari ini, saya pemiliknya. Tepuk tangan meledak, sebagian karena kagum, sebagian karena panik tak tahu harus bereaksi apa. Lita melanjutkan. Saya datang dengan motor tua saya malam ini, bukan karena saya tak mampu beli mobil. Tapi karena saya ingin kalian tahu yang kalian hina dulu, yang kalian remehkan, yang kalian lupakan bisa jadi orang yang kalian butuhkan sekarang. Ia menatap satu persatu wajah di ruangan. Jadi kalau kalian hari ini tersenyum pada saya, pastikan itu bukan karena saya kaya. Tapi karena saya masih manusia yang kalian kenal. Setelah itu, Lita turun dari panggung. Ruangan masih hening. Tak ada yang berani bicara lebih dulu. Lina diam. Ipul tertunduk. Rani menahan tangis. Dunia mereka runtuh dalam sekejap. Dan Lita hanya kembali ke kursinya, menyeruput teh hangat yang tadi ia pesan dari dapur sendiri. Di luar, hujan turun lagi. Tapi bagi Lita,
Tak ada lagi yang bisa membasahi hati yang sudah hangat oleh pembuktian. Malam ini bukan soal balas dendam, tapi soal berdiri tegak di tempat yang dulu membuatnya jatuh. Langkah kaki Lita terdengar tenang menuruni tangga aula. Reuni itu sudah selesai. Para tamu telah beranjak satu persatu. Sebagian pulang dengan kepala tertunduk malu, sebagian lagi menghampirinya hanya untuk berusaha memperbaiki hubungan lama yang telah lama retak oleh waktu dan perbedaan nasib. Namun satu hal yang belum selesai, pertemuannya dengan masa lalu yang belum benar-benar padam. Ipul. Pria itu masih berdiri di pojok ruangan, berdampingan dengan Rani yang kini sibuk memainkan cincin di jari manisnya, mungkin untuk menutupi kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Lita tahu, sejak nama pemilik restoran itu diumumkan, wajah mereka tak bisa menyembunyikan keterkejutan dan rasa malu. Tiba-tiba, Ipul melangkah pelan mendekatinya. Tidak lagi dengan arogansi seperti saat di reuni sebelumnya. Kini langkahnya berat, penuh keraguan. Lita. Lita menoleh, menatap pria yang pernah menjadi suaminya itu. Tidak dengan marah, tidak dengan luka, tapi dengan tatapan yang matang. Tatapan perempuan yang sudah selesai dengan luka lamanya. Ipul menunduk. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku kaget. Sekaligus malu. Aku dulu terlalu sombong. Terlalu buta. Lita diam. Ia membiarkan Ipul berbicara. Aku pikir waktu aku meninggalkan kamu, hidupku bakal lebih baik. Aku pikir perempuan seperti kamu gak akan pernah punya masa depan. Tapi malam ini aku sadar. Aku salah besar. Kamu bukan hanya punya masa depan. Kamu adalah masa depan itu sendiri. Ucapan Ipul menggantung di udara. Sementara di belakang mereka, Rani berjalan pelan mendekat. Lit, aku tahu kita salah. Tapi tolong jangan musuhi kami. Aku juga nyesel. Lita tersenyum miring. Aku nggak pernah memusuhi kalian. Justru kalian yang memilih pergi, dan menutup pintu dengan kuncinya sendiri. Aku hanya melanjutkan hidup. Kalian yang tertinggal. Rani menahan air mata. Aku pernah anggap kamu cuma benalu dalam hidup Ipul. Tapi ternyata, kamu pohon besar yang menopang dirinya. Kami jatuh karena meninggalkan akarnya. Lita menghela napas pelan. Aku nggak dendam. Tapi aku juga nggak butuh maaf kalian. Hidupku sudah berjalan terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Rani mengangguk kecil, lalu pergi meninggalkan mereka. Kini hanya Lita dan Ipul yang tersisa di tengah aula yang sepi. Kamu bahagia? Tanya Ipul lirih. Lita menatapnya tajam. Aku tidak sekadar bahagia, Pul. Aku damai. Dan itu lebih dari cukup. Hari-hari setelah reuni itu berlalu cepat. Media lokal dan nasional menyoroti kisah Lita. Dari perempuan sederhana yang dulu dipandang sebelah mata, kini menjadi simbol perjuangan dan ketekunan. Ia diundang ke banyak acara, diwawancarai di TV, bahkan dijadikan ikon dalam program pemberdayaan perempuan di daerah-daerah pelosok. Namun di balik sorotan itu, Lita tetap Lita yang dulu. Setiap pagi ia masih turun ke dapur restorannya, mengecek bahan-bahan segar, menyapa para karyawan satu persatu, dan tak pernah lupa untuk menyapa pelanggan pertama yang datang dengan sapaan hangat. Suatu sore, Rara masuk ke ruang kerja Lita dengan tergesa-gesa. Bu Lita, ada yang nyari. Katanya penting. Siapa? Tanya Lita sambil menutup berkas laporan. Seorang perempuan. Ibu-ibu. Pakai kerudung lusuh. Kelihatan dari desa. Tapi dia maksa mau ketemu langsung. Katanya dia nggak mau kasih pesan lewat orang lain. Lita mengangguk dan berjalan ke ruang tamu depan. Di sana, duduklah seorang perempuan paruh baya. Wajahnya gelisah. Ia berdiri begitu Lita masuk. Assalamualaikum, apa ini Ibu Lita? Waalaikumsalam. Iya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Perempuan itu tampak menahan air mata. Saya datang jauh-jauh dari desa. Saya dengar, Ibu sering bantu perempuan yang ditinggal suaminya. Saya nggak punya siapa-siapa lagi. Suami saya kabur, anak saya butuh sekolah. Saya cuma bisa jualan nasi uduk, tapi sekarang pun warung saya digusur. Lita menatapnya penuh simpati. Ia mendekat dan menggenggam tangan perempuan itu. Tenang, Bu. Kita akan bantu.
Saya nggak janji bisa menyelesaikan semua, tapi saya janji, ibu nggak akan sendiri lagi. Perempuan itu menangis. Tangis lega. Tangis yang hanya keluar dari perempuan yang bertahun-tahun menahan sesak hidup. Hari itu, Lita menuliskan satu lagi nama dalam daftar program pemberdayaan wanita yang ia dirikan. Setiap kisah yang ia dengar adalah pengingat bahwa di balik kesuksesannya, ada kewajiban untuk mengangkat sesama. Sementara itu, di sisi lain kota, Ipul mulai menanggung buah dari kesalahan masa lalunya. Usahanya bangkrut. Rani meninggalkannya. Rumah mereka dijual untuk menutup utang. Kini, Ipul tinggal di rumah kontrakan kecil, bekerja sebagai sopir ojek online dengan motor bekas yang dulu ia warisi dari ayahnya. Suatu hari, ia melintas di depan restoran Lita. Matanya menyipit menatap gedung megah itu. Di balik kaca bening, ia melihat Lita sedang tertawa bersama para tamu. Tampak bahagia. Tampak utuh. Ipul menahan napas. Tangannya gemetar di atas tang. Lalu ia memutar gas, menjauh. Ia tahu, itu bukan tempatnya lagi. Dan mungkin, memang tak pernah benar-benar menjadi tempatnya. Namun di dalam hatinya, ada satu doa yang tersisa. Semoga kamu bahagia, Lit. Dan semoga, aku bisa menemukan damai sepertimu. Malam itu, Lita duduk sendiri di balkon lantai 2 restorannya. Kota di bawah sana bersinar indah. Ia memandang bintang, lalu memejamkan mata. Hatinya tidak lagi menyimpan dendam, hanya harapan. Bahwa setiap perempuan yang pernah dipermalukan, suatu hari akan berdiri dan memimpin. Dan bahwa luka, tak selamanya harus membusuk. Karena jika dirawat, luka bisa tumbuh menjadi kekuatan. Dan Lita telah membuktikan itu. Hujan rintik turun membasahi kaca besar di lantai atas restoran. Angin menghembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menyusup ke dalam ruang kerja Lita. Di atas meja, bertumpuk berkas donasi dan surat-surat program sosial yang tengah ia rintis. Beasiswa untuk anak-anak yatim, pelatihan gratis untuk janda miskin, dan koperasi untuk perempuan pekerja kecil. Satu persatu ia tanda tangani dengan tenang. Tangannya luwes, matanya fokus, dan di setiap tarikan napasnya ada tekad. Sudah hampir 1 tahun sejak reuni SMA itu terjadi. Dan dalam waktu yang relatif singkat, nama Lita Wulandari semakin dikenal bukan hanya sebagai pemilik jaringan restoran terbesar di kota, tetapi juga sebagai pelopor gerakan perempuan mandiri. Media lokal dan nasional terus mengangkat kisahnya. Namun ia tidak pernah terlalu menikmati sorotan itu. Baginya, sorotan hanya pantulan. Terang sebenarnya ada di hati yang tak menyerah. Pagi itu, ia menerima undangan resmi dari Dinas Sosial Kota. Ia akan dianugerahi sebagai perempuan penginspirasi daerah dalam sebuah acara besar yang dihadiri gubernur, tokoh masyarakat, dan puluhan media. Namun yang membuat jantung Lita berdegup bukanlah nama-nama penting itu. Tapi satu nama dalam daftar undangan terbuka yang tak sengaja ia lihat, Ipul Sutarsa. Nama yang masih menempel di ingatan, bukan sebagai cinta, tapi sebagai luka yang membentuk dirinya sekarang. Hari itu datang. Aula besar balai kota disulap menjadi panggung megah. Spanduk besar membentang, malam pemberian penghargaan untuk tokoh perempuan 2025. Para tamu duduk rapi. Lita tampil sederhana dalam balutan gamis biru tua dan kerudung satin. Ia tampil tenang, meski dadanya bergetar pelan saat melihat Ipul duduk di barisan belakang. Wajahnya kusut, matanya cekung, jaketnya kumal. Ia datang bukan sebagai undangan penting, melainkan sebagai penonton umum. Seseorang yang dulu tinggi hati, kini duduk menunduk dengan rasa yang tak mampu dituliskan. Satu persatu tokoh perempuan dipanggil ke atas panggung. Dari ibu guru, relawan bencana, hingga pelaku UMKM yang bangkit dari krisis. Lalu nama Lita dipanggil. Dengan hormat, kami undang Ibu Lita Wulandari untuk menerima penghargaan perempuan penginspirasi kota. Tepuk tangan membahana. Lita melangkah pelan ke panggung. Di balik sorot lampu dan kilatan kamera, ia tetap tersenyum ringan, tak dibuat-buat. Terima kasih atas penghargaan ini, ujarnya mantap. Saya bukan siapa-siapa tanpa semua kegagalan saya. Saya bukan siapa-siapa tanpa luka yang saya peluk, dan orang-orang yang dulu meremehkan saya. Saya berdiri di sini karena pernah dihancurkan, dan memilih untuk tidak hancur. Suasana hening. Beberapa menahan napas.
beberapa menangis. Untuk semua perempuan yang merasa kecil, remeh, dan tidak dianggap, jangan berhenti. Karena dunia bisa saja buta, tapi kamu tidak buta terhadap dirimu sendiri. Dan itu cukup. Tepuk tangan kembali membahana. Setelah acara, Lita kembali ke tempat duduknya. Tapi sebelum ia benar-benar duduk, seorang pria berdiri dan menghampirinya perlahan. Ipul. Lita menatapnya. Tidak dengan dendam. Tidak juga dengan harapan. Hanya dengan kedewasaan yang tak bisa dipalsukan. Lit, boleh aku bicara sebentar? Tanya Ipul, pelan. Silakan. Mereka berdiri di sudut aula yang mulai sepi. Tak ada kata-kata basa-basi. Ipul memandangi Lita, seperti seseorang yang baru saja sadar akan nilai sejati dari berlian yang dulu ia buang. Aku udah nggak punya apa-apa sekarang, ucap Ipul. Tapi entah kenapa, aku lega. Aku bisa lihat kamu seperti ini. Tegar, kuat, dan jauh lebih tinggi dari yang pernah aku bayangkan. Lita tersenyum kecil. Kadang kehilangan yang besar datang agar kita bisa menemukan diri kita yang sebenarnya. Ipul menarik napas. Aku pernah jadi suami kamu. Tapi aku bukan laki-laki yang layak jadi bagian dari ceritamu. Aku cuma ingin bilang terima kasih. Karena sudah pernah sabar menghadapi aku. Dan, maaf, karena aku pernah menyia-nyiakanmu. Lita memandangi wajah Ipul. Wajah yang dulu dicintainya, kini terasa asing. Tapi anehnya, tidak menyakitkan. Aku sudah memaafkanmu, Pul. Bahkan sebelum kamu minta maaf. Aku tidak pernah menyimpan kamu di ruang benci. Tapi juga tidak aku simpan di ruang harap. Kamu sudah jadi bagian dari masa lalu, dan aku hidup di masa kini. Ipul mengangguk pelan. Matanya memerah. Selamat, Lit. Aku bangga, meski aku bukan siapa-siapa lagi untuk kamu. Lita tersenyum. Kita pernah berbagi masa lalu. Tapi masa depan biarlah aku jalani sendiri. Hari-hari selanjutnya mengalir seperti sungai tenang. Lita kembali ke kehidupannya yang sibuk tapi penuh makna. Ia melanjutkan program pelatihannya. Ia membangun rumah singgah untuk perempuan korban KDRT. Ia menuliskan kisah hidupnya dalam buku yang kemudian menjadi bestseller. Setiap hal yang ia lakukan adalah bentuk kecil dari pelajaran besar. Bahwa harga diri tidak ditentukan oleh orang lain, tapi oleh bagaimana kita menghargai diri sendiri. Dan setiap kali ia melewati cermin, ia tersenyum. Bukan karena wajah yang cantik, bukan karena baju yang mewah, bukan karena kemapanan. Tapi karena di cermin itu, ia melihat perempuan yang tidak menyerah. Perempuan yang tidak dipatahkan oleh hinaan. Perempuan yang dulu diolok karena membawa motor butut, kini membawa harapan untuk ribuan perempuan lain. Dan dia adalah Lita Wulandari.